era digital, dugaan korupsi bisa menyebar dalam hitungan menit, tapi kecepatan informasi tidak selalu sama dengan kebenaran, dan viralitas tidak selalu berujung pada akuntabilitas. Video ini tidak sedang menghakimi kasus tertentu. Video ini membaca bagaimana media, warga digital, dan kanal pelaporan dapat memperkuat sistem anti korupsi secara etis. Kasus korupsi sering terbongkar karena adanya laporan media, unggahan warga, investigasi jurnalis, dan keberanian seorang pelapor. Tetapi, pertanyaannya, apakah viral saja cukup? Atau kita memang membutuhkan ekosistem yang lebih serius, seperti media independen, data terbuka, pelaporan yang aman, dan penegakan hukum yang lebih konsisten? Secara nasional, korupsi masih menjadi tantangan serius. Skor CPI Indonesia berada di angka 34 dari 100, dengan peringkat 109 dari 182 negara. Data ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menunggu kasus besar muncul. Kita perlu memperkuat pencegahan, pengawasan publik, dan budaya integritas. Ruang digital punya dua sisi. Di satu sisi, media dan media sosial bisa membuka kasus, membangun tekanan publik, dan membuat pejabat lebih diawasi. Tapi di sisi lain, ruang digital juga bisa dipenuhi hoaks, framing politik, fitnah, dan penghakiman tanpa bukti. Dalam materi etika dan anti korupsi, media berperan sebagai aktor penting dalam pemberantasan korupsi. Media yang bebas dan independen dapat berfungsi sebagai lembaga pengawas yang mengawasi pejabat publik, mengungkapkan penyimpangan, dan membangun kesadaran masyarakat. Tetapi, peran ini hanya akan kuat kalau dijalankan dengan etika yang akurat, terverifikasi, bertanggung jawab, dan tidak berubah menjadi penghakiman publik. Rekomendasi pertama, media independen dan akses informasi publik harus diperkuat. Banyak dugaan korupsi tidak terbuka karena rumor, tetapi karena kerja jurnalistik yang tekun, seperti menelusuri dokumen, membaca pelanggaran, memverifikasi narasumber, dan menguji data. Karena itu, kebebasan pers, perlindungan jurnalis, dan keterbukaan dokumen publik menjadi syarat penting dalam pengawasan kekuasaan. Rekomendasi kedua, kanal pelaporan korupsi harus aman dan bisa dilacak. Warga, ASN, pegawai, jurnalis, atau pihak swasta yang mengetahui potensi korupsi harus tahu kemana harus melapor. Mereka juga perlu tahu bagaimana laporannya diproses dan bagaimana identitasnya dilindungi. Banyak orang tidak melapor bukan karena tidak peduli, tetapi karena takut tekanan dan serangan balik. Rekomendasi ketiga, data dan jejak anggaran harus lebih terbuka. Anggaran, pengadaan, izin, bantuan sosial, dan proyek pembangunan harus bisa dipantau dengan bahasa yang mudah dipahami warga. Korupsi tumbuh ketika informasi tertutup, prosedur rumit, dan publik tidak tahu apa yang sedang diputuskan. Karena itu, keterbukaan data bukan hanya soal transparansi, tetapi juga cara mempersempit ruang gelap tempat korupsi bisa tumbuh. Rekomendasi keempat, warga digital memerlukan literasi anti korupsi. Masyarakat harus bisa membedakan kritik berbasis data dengan fitnah, membedakan laporan dengan gosip, dan membedakan bukti dengan sekedar potongan informasi. Di ruang digital, warga bukan hanya penonton, warga adalah pengawas. Tetapi pengawasan harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Rekomendasi kelima, setiap kasus harus berujung pada perbaikan sistem. Jangan sampai sebuah isu ramai beberapa hari, lalu hilang tanpa perubahan. Pemerintah, aparat pengawasan internal, KPK, media, dan masyarakat sipil perlu memastikan satu hal. Setelah kasus terbuka, celah ditutup, pelaku diproses, aset dipulihkan, dan sistem diperbaiki. Jadi, anti korupsi di era digital bukan sekedar membuat kasus menjadi viral. Viralitas membuat publik melihat masalah, tetapi hanya verifikasi, laporan aman, penindakan, dan perbaikan sistem yang membuat masalah itu benar-benar diselesaikan. Konten ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Anti Korupsi. Saya, Ragil Aditya, Magister Ilmu Administrasi.
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan mengacu pada materi perkuliahan terkait peran media dalam pemberantasan korupsi. Sekian, terima kasih.